maksudnya tuh. Tapi ya memang sekali lagi topik ya kita hadapkan. Jadi saya minta tolong kalian, kalaupun ada di tengah saya menjelaskan nggak jelas, tolong ditanya. Jangan sampai udah kepanjangan nanti baru ditanya. Ya, jadi waktunya tuh kita sangat terbatas. Ya, sedangkan materi yang harus dijelaskan, apalagi ini kalau harus mengulang lagi ya, bidang momen, bidang lintang, bidang normal itu kan sudah dijelaskan. Ya, kebetulan ya semester yang lalu Pak Kairi kan ajar ya semester yang tentang momen, lintang dan normal ya. Itu kita disiplin namanya analisis struktur terus sampai akhir tujuannya nyarinya momen, lintang dan normal, momen, lintang dan normal. Ya, jadi hanya dengan caranya yang berbeda-beda. Itu satu yang mau saya tekankan. Terus kedua nih ya kalau di semester yang lalu sampai semester 3 nih statis tertentu ya, harap diingat ini sekarang kita beralih ke statis tidak tertentu. Jadi ya sistem strukturnya statis tidak tertentu, ingat ya. Jadi bukan statis tertentu lagi, statis tidak tertentu. Tapi semua cara-caranya nih yang akan kita pelajari di sepanjang semester 4 ini itu kebanyakan tuh semua empirical ya. Jadi nggak ada yang eksak banget, nggak ada. Yang statis tertentu eksak, simple sebetulnya. Kalau kita mengingat tolong ya yang gini-gini nih ya jangan terjadi lagi ya. Itu ya jam berapa sih? Jam 10 kan? Ini 10:10 ya. Mengganggu konsentrasi. 40 second ya. Nggak terulang lagi ya yang masuknya seenak-enaknya begini ya. Tolong. Dan kalau udah masuk nggak ada yang permisi ke WC segala, nggak ada. Ya. Soalnya mengganggu, materinya banyak. Dan kami nih harus menjelaskan dengan pelan-pelan. Nah gimana kalau begini stuck kan? Ya, jadi balik ya, topiknya statis tidak tertentu, itu dulu sadarin. Kembali kalau saya berjelaskan bedanya statis tertentu dan tidak tertentu minggu lalu udah dijelaskan sama Kak Eli kan? Ya, jadi sekali lagi kalau statis tertentu kan simple ya. Apa sih persamaan-persamaan yang kalian ingat di statis tertentu? Jepit. Oh ya itu reaksi perletakan iya satu ya, ada jepit, ada sendi, ada roll ya. Udah tahu masing-masing ya sifat dari itu ya. Ya enggak, bukan itu yang saya mau bahas, tapi nih iya itu yang disebut 3 persamaan kesetimbangan. Yang ini sampai kapanpun akan kita pakai. Kan disiplin ini kan pasti ini semua dipakai. Nah ini nih dasarnya ini sebenarnya statistik. Apa 3 itu? Sigma momen, sigma vertikal, sigma horizontal sama dengan 0. Sigma horizontal sama dengan 0. Ya. Ini 3 ini nih ya udah paling pokoknya apapun bisa dipakai dengan untuk menyelesaikan dengan persamaan ini. Ya. Sigma momen, sigma vertikal kan dari semester 1 diajarin gini ya. Iya. Dan pertahan ini ya, diingat-ingat ya. Jadi 3 sama ini. Ya, kalau kita bergerak lebih jauh lagi apa sih sebetulnya sih saya pengen, tapi nanti mungkin untuk di semester 5 ya ketika masuk sistem matriks ya. Apa sih ini nih sebetulnya tuh satu titik. Nah kembali ya, saya ini hanya intermezzo aja nih ya. Nih misalnya portal kita seperti ini umpama. Nah portal kan? Itu disebut portal ya. Kita balok, tapi ini secara garis besar. Enggak, saya mau menjelaskan itu apa sih sebetulnya. Nah ini nih sebetulnya apa nih? Ini yang disebut elemen struktur ya. Ini apa nih? Balok nih. Yang ini apa nih? Kolom. Nah di samping itu ada apa lagi? Ini kan portal nggak hanya satu, ini bidang. Ya kan? Seperti yang kita ini ya, ini satu portal. Nanti di sana ada lagi satu portal. Jadi kalau mau digambarkan di dimensinya tuh masih ada lagi satu. Ya. Jadi portal
portal keluar gitu ya. Ini ada namanya apa nih? Pelat. Pelat itu bisa materinya macam-macam. Pupus ini bisa beton, ini musik masuk ke otak. Ya, ini namanya sistem struktur. Ya. Nah, bagaimana gaya-gaya itu berjalan? Ini sepintas aja ya, sebetulnya bukan lantas saya menjelaskan. Ya. Dari balok nih, balok paling atas, lantai 8 ke lantai 9 juga ya. Terus turun nih flow dari gaya ya. Terus turunnya memikul gaya terakhir tuh apa? Ini kan. Nah, di sini nanti mungkin fondasi akan mau yang pancang atau apapun apa ya. Nah, itu arah flow gaya ya. Ini kan di sini nih ada pelat ya, pembebanan sistem pembebanan udara itu nanti di ranah beton ya, umpamanya. Nah, saya cuma mau menjelaskan yang bidang saja sebentar ya. Ini nih ya, antara sistem struktur nih, antara balok, kolom dan pelat nih, ada yang kita sebut apa nih? Ini joint. Ini yang membedakan portal dengan rangka batang. Semester lalu rangka batang ya. Kenapa? Kalau rangka batang hanya bisa memikul satu gaya aksial, gaya aksial. Makanya kan yang kalian cari apa sih? S1, S2, S3 dan seterusnya. Ya. Tapi kalau portal dia bisa memikul berapa? 3. Apa aja? Momen, Perintah, ya. Gaya apa? Perintah. Ini nih. Vertikal. Tuh, beda ya. Ini cuma ini aja nih. Ini disebut apa nih? Gaya apa nih? Gaya aksial nih. Gaya normal ya. Kalau kalian di semester yang lalu kan gaya normal ya. Atau gaya aksial. Aksial tuh gaya sumbu. Sejajar sumbu. Nah, untuk itulah ya. Untuk portal, maka setiap titik join ini dibuat rigid. Itu dasarnya. Kamu keluar aja deh mendingan. Ini peringatan pertama ya. Kuliah jam 10, ini 10:04 ini. Mengganggu. Ini rigid. Ya. Join ini dianggap bukan dianggap rigid. Memang harus begitu supaya apa? Supaya dia bisa memikul ini. Kalau ini, kalau kalian mungkin dapat tugas ya, gitu ya. Nah ini kan ini bukan sekedar hanya titik. Ini simbol apa nih? Ini dibuat apa? Internal hinge, sendi. Ya, karena itu dia tidak bisa memikul momen, tidak bisa. Nggak pernah kan di sini suruh nyari momen terlalu terbatas. Nyari apa nih? S1, S2, S3, gaya batang, gaya batang. Dengan 3 cara ya. Itu beda portal dengan apa? Ini, nah anggapan itu tiap titik join itu dianggap rigid. Begitu juga nih yang sederhana dari portal yang sekarang kita pelajari ini kemarin nih, ya kan? Kemarin gini kan dikasih ya, kira-kira ini nih asumsinya ini dianggap apa? Rigid. Karena itu nanti ada timbul, kalau rigid itu sama dengan apa? Kalau perletakan jepit dapat memikul apa? 3 kayaknya. Kenapa mesti 3? Nah ini satu titik ini ya, satu titik rigid join itu artinya apa? Menghubungkan 2 atau lebih. Nggak mungkin kalau satu tuh join ini join bukan. Kalau dalam ini join rigid karena 2 nih, 2 member minimal 2. Kalau di sini berapa nih? 4, 1, 2, 3. Ini 4. Ya, join itu dianggap rigid. Untuk apa tujuannya? Untuk ini tadi angkul. Ya. Lah, terus apa namanya tuh nih kemarin ini yang simple. Balok ini termasuk sistem portal. Ya, ketika ini dibengkok sedikit ini ya jadi portal. Ya, ini yang simple, sederhana adalah balok statis tertentu. Tapi sama. Tadi saya bilang ini sama nih. Beda dengan kelompok rangka batang. Ya. Jadi kenapa rigid? Dianggap rigid supaya dia apa? Diasumsikan rigid. Sekali lagi apa yang disebut apa? Nggak bisa gerak kemana-mana ya. Artinya nggak bisa secara horizontal, secara vertikal maupun secara
rotasi, dia nggak bisa. Nah, gerak itu disebut apa? Kebebasan gerak, degree of freedom. Jadi satu titik itu mempunyai 3 degree of freedom, 3 kebebasan gerak. Ya, nanti masuk, nah itu nanti kalau udah di matriks, sistem matriks nanti ada numbering segala macam, nanti itu nanti. Ini masih konvensional ya. Dan saya cuma ingin mengingatkan ya, kita ini nih, 3 persamaan keseimbangan ini menjadi penting. Kenapa? Dasarnya itu tadi. Ketika kita masuk di struktur portal, maka joinnya dianggap rigid supaya apa? Ini bisa momen, bintang, dan normal, horizontal. Kalau portal kan ya tergantung, normalnya kolom ya vertikal, normalnya balok horizontal. Jelas ya? Ini sepintas ini perbedaan statis tak tentu dan tertentu. Dan yang mungkin harus diingat tuh ini yang udah kalian pelajari, 3 persamaan keseimbangannya di mana? Di semester statis tertentu. Ya, itu satu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang kita nih materi analisis struktur nih sebetulnya apa sih? Menerjemahkan ya, bahasa analisis struktur ya, ke bahasa apa? Kalau persamaan itu apa? Matematik. Persamaan pangkat 1 atau pangkat 2 itu persamaan apa? Matematik bukan? Iya, Bu. Jadi matematik itu mutlak sebagai alat bantu untuk menghitung. Makanya ini tadi saya menyebutnya apa? 3 persamaan. Ini nanti yang ujung-ujungnya nih nggak ada alat bantunya apa? Matematik. Nah, jadi itu tadi sepintas ya. Nah, sekarang balok statis tertentu kan waktu masuk materi pertama kali kan saya udah jelaskan kita menyelesaikannya sebenarnya caranya banyak ya, tapi yang diambil 3. Udah kemarin 1 itu nama itunya sih persamaan 3 momen, tetapi sekali lagi itu adalah cara empiris ya. Yang mengintroduce itu adalah sama orang Clapeyron itu. Nah, ini sekarang yang kedua ya, cara kedua masih sampai UTS ini selesai adalah analisis balok statis tertentu. Sekarang yang topik 2 adalah analisis, ditulis saja jadi tahu nanti nggak beda itu. Balok statis tak tentu dengan metode slope deflection. Apa sih? Ini 1B ya. Yang kemarin 1A ya. Ini 1B, jadi analisis balok statis tak tentu dengan cara apa? Deflection. Ini ya, di referensinya kan ada ya, apa statically indeterminate structures itu mudah diikuti. Ikuti step-step itu, coba dibaca. Ya, jadi kalian pergi nih ke perpustakaan. Buku referensinya tuh ya yang paling mudah saya. Itu apa step-stepnya ini ada di bukunya Statically Indeterminate Structures by Profesor Wang Chuqian. Ya, itu dia profesor arsitektur, jadi dia membuatnya itu bagi kita orang sipil itu mudah diikuti. Cari di perpustakaan bahasa Indonesia ini juga udah ada kalau nggak salah ya, Pak Usman ya. Iya ada, di bawah. Udah. Cari itu, ya nggak usah cari yang bahasa Indonesia lah, cari bahasa Indonesia. Maksudnya kadang-kadang itu bisa enak diikuti ini menurut pengalaman saya dengan berbagai banyak contoh soalnya. Ya, yang Clapeyron juga ada, tapi sedikit beda. Yang slope deflection sama. Oke? Jadi
Ini dengan slope deflection method. Apa sih kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kemiringan apa tuh? Kemiringan lereng ya? Eli, Osman ya? Kemiringan lereng ya? Udah saya pakai slope deflection method tadi dulu ini deh. Nah, ya apa itu? Jadi saya nggak menjelaskan sampai menurunkan rumus, nggak punya waktu. Ya, jadi udah terjadi aja rumusnya. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit tadi. Satu, rumusnya ini dulu dua nih ya. Kembali lagi ada persamaan slope deflection. Ini rumus. Kalau mau baca jelas penurunannya tadi saya bilang baca di buku ya Mas. Ini ada dua nih rumusnya. Satu, momen. Saya ngambil BC, dicatat aja ini mah di rumus ada sih. Apa sedih? Fixed end momen BC. Nih, boleh mau dibilang rumus, saya sih nggak suka bilang ini rumus, pokoknya ya, makanya sebutnya persamaan slope deflection kayak gini. Tuh, ya apa itu? Ya. Sekali lagi, ini basic konsepnya dulu. Satu, ya dasar dari metode ini. Kalau yang lalu bilangan yang tak diketahuinya, sekali lagi kalau saya mulai mendekat masuk bilangan tak diketahui, nanti itu ujung-ujungnya untuk apa? Matematik kan? Nah, persamaan persamaan. Jadi kalau ada bilangan tak diketahui dua, butuh dua persamaan. Bilangan tak diketahui tiga, butuh tiga persamaan. Bilangan tak diketahui itu tahu dari mana atau mencari bilangan tak diketahui itu dari mana? Dari tadi analisis strukturnya apa? Ya, jadi cuma memindahkan bahasa analisis struktur kita bawa ke bahasa matematik. Bilangan tak diketahui. Kalau yang lalu apa bilangan tak diketahuinya? Momen. Di sini adalah theta atau phi atau apa, putaran sudut. Ya. Bilangan tak diketahuinya adalah putaran sudut. Antara putaran sudut dengan momen ada korelasinya. Ya kan? Putaran sudut itu timbulkan oleh apa? Oleh momen kan? Ini sedikit mengulang. Yang lalu nih, kalau balok terus. Saya mengambil elemen struktur kalau dilihat situ BC, ya. A, B, C, D. BC itu artinya apa? Kita ngambil sedikit sebelah kanan B, sedikit sebelah kiri C. Satu elemen struktur kita potong yang disebut adalah balok. Balok apa? Balok BC. Balok BC. Nah, di balok BC itu ya, timbul apa saja? Tadi udah pertama nih, kedua, bilangan tadi kita ini, terus tiap titik join dianggap rigid. Ini dulu dasarnya. Yang lalu juga rigid. Kalau yang lalu kalau nggak rigid, masih ingat memakai garis elastis yang lalu? Iya. Nah, tuh, itu disebut garis elastis yang merah ya. Rigid, kenapa? Karena supaya apa nih? Putaran sudut kiri sama dengan putaran sudut kanan. Kalau ininya nggak rigid, ya bisa aja kan begini. Apa yang terjadi di B? Garis singgungnya bisa saja begini kan? Bisa kan? Bisa. Kalau nggak rigid, ya. Artinya apa? Yang di sini adalah garis elastisnya begini, yang di sini itu tidak rigid. Nah, ini terjadi nggak? Yang kemarin kan V, apa tuh BA sama dengan VBC. Kenapa? Karena ininya rigid. Iya. Asumsinya. Kalau rigid, jadi dia garis singgungnya ini garis singgung ya. Garis singgungnya ini segaris.
nggak patah seperti ini. Kalau ini bisa kita mau memasukkan persamaan VBA mana VBZ? Nggak bisa. Ini nggak bisa. VBA tidak sama dengan VBC. Ya, itu bedanya. Jadi asumsinya pertama, bilangan tadi ketahuinya di metode kedua ini adalah V atau putaran sudut. Kedua, join masih tetap dianggap rigid. Ya. Nah, sekarang hubungan V dan M. Sebenarnya ini cara kedininya agak terbalik dengan cara yang pertama gitu loh. Kalau yang pertama tetap ini kita harus ada korelasi antara V dan M. Karena apa? Momen kan memunculkan putaran sudut kan. Jadi artinya di sini di join ini timbul apa? Kemarin kan timbul momen kan? Itu yang dicari. Sama aja sama seperti itu. Cuma di sana bilangan tadi ketahuinya adalah theta atau V. Lah sampai sini ada yang mau tanya? Tapi theta itu atau V itu ada hubungannya dengan momen. Terus basic assumption nomor lanjut. Momen yang kita pakai di sini adalah momen batang. Masih ingat? Momen batang itu apa? Per definisi adalah momen yang bekerja mengelilingi batang. Batang itu artinya apa? Struktur apa? Elemen strukturnya balok atau kolom kita sebut batang. Ya, momen batang. Yang bagaimana sih momen batang itu? Yang counterclockwise-nya yang positif dan sebaliknya. Hati-hati ya. Ini rumus ini nih ada minus. Ini diturunkan berdasarkan momen batang. Kalau ada lagi yang momen titik, yang udah nggak usah jadi campur baur. Pokoknya cara kita nanti ini sampai ketiga nanti momen distribusi segala tetap bagaimana momen batang. Jadi nggak lupa. Yang bagaimana momen yang bekerja mengelilingi batang dan counterclockwise. Positifnya counterclockwise. Dah, ada pertanyaan lagi sampai sini. Nih kalau kita lihat lagi nih, ya. Coba kita lihat persamaan subdiflectionnya. Ada bilangan tadi, ini kan persamaan matematik kan? Ada bilangan tadi ketahuinya apa? Yang jelas ini tadi nih tema-temaan ini bilangan tadi ketahui kan? Ini juga, ya. Dan selain itu apa? Ini bisa kita hitung nggak? Fix and moment. Fix and moment itu ya. Baru dengar istilah fix and moment. Betul. Fix and moment. Nih saya tulis ini. Fix itu ya apa? Jepit. Kan tadi asumsinya kan rigid. Ya. N itu di ujung momen. Jadi momen yang terjadi di ujung-ujung, ya artinya dengan lain perkataan di ujung itu apa? Di ujung-ujung elemen struktur apa? Join. Jadi momen yang terjadi kalau diterjemahkan di fix itu kan jepit sebetulnya ya. Makanya asumsinya tuh harus apa? Join dianggap rigid. Oke, maka muncul fix and moment. Ini bisa dihitung. Kayaknya udah dijelasin juga ya Kelly ya. Hitung fix and moment ya. Belum ya. Kayaknya kalau jelasinnya mesti banyak lagi deh. Mendingan dikasih aja kali ya. Dikasih aja, beban kan cuma 2 apa terbagi rata terpusat. sama terpusat. Nanti dikasih aja. Pokoknya itu harganya itu bisa dihitung. Ya. Kembali kita ke persamaan ini, yang nggak bisa dihitung lagi apa? Selain theta. Nih kalau kalian lihat, ini diketahui nggak nih? Enggak. Ya, jadi artinya apa? Harusnya kalau ada 2 persamaan, maksimal 2 bilangan diketahui. Kalau ini apa? Theta, momen, dan momen juga ada MCB, ada MBC, ada theta, theta B, theta C.
Jadi apa? Lebih dari 2 kali. Lagian 2 ruas kan ini yang nggak tahu. Cuma yang tahu cuma friction momennya aja. Ya. Jadi gimana? Jadi kalau nggak diketahui, kita butuh satu kelompok persamaan lagi. Saya menyebutnya untuk membedakan dengan persamaan slope deflection, kita butuh apa? Persamaan penyelesaian lah. Kalau bahasa situnya tuh penyelesaian. Sebetulnya sih ini saya mencoba ini aja karena ini membedakan dengan ini. Sebetulnya apa? Compatible equation, ya. Artinya compatible kalau dari situ itu merujuk bahasa analisisnya. Kita lihat, ya. Misalnya kalau jepit ada putaran sudut di jepit tidak ada, No. ya. Momen ada, tapi putaran sudut tidak ada. Kenapa? Karena momen yang timbul di join yang apa jepit yang kemarin, ya, jadi kemarin dijelaskan kali ini kan, ini bukan join kan, ini ujung, ini langsung terhubung ke perletakan, perletakannya rigid. Jadi di sini timbul momen, tapi momen yang timbul di sini langsung dipikul oleh, berbeda dengan momen yang di sini. Dia yang di sini, roll atau Excel bisa dipikul momen kan enggak? Nggak bisa. Tapi ada momen. Nah, sebetulnya itu kan, jadi artinya apa? M beda sama dengan harus mau nggak mau orang join apa membrane cuma 2 harus sama untuk memenuhi apa? Supaya sigma di LB. Kenapa? Karena ini bahasa analisis struktur. Nah itu kita pakai ya, untuk masuk dalam kelompok persamaan penyelesaian. Umpamanya nih, di sini nih, timbul momen harusnya ada putaran sudut, tapi momennya sendiri dipikul langsung oleh jepit. Nggak seperti di sini, bukan? Maka dari itu kita bisa di sini theta AB sama dengan 0. Kita bisa menuliskan begitu kan? Kan bukan nggak ada momen, ada momen, tapi momennya dipikul oleh perletakan jepit. Maka ini yang saya sebut di titik A persamaan compatible. Compatible-nya apa? Titik A adalah jepit, ya, dan dia bukan join. Jadi kalau dia timbul momen, memang ada timbul momen dan harusnya ada putaran sudut, tapi karena ada jepit, momennya dipikul oleh perletakan, maka kita bisa menuliskan ini bahasa analisis strukturnya. Kita bawa kalau dia udah jadi begini, jadi persamaan kan? Bisa ngitung theta AB? Bisa. Nah, yang lalu, makanya ini sebetulnya prasyarat adalah semester lalu. Oke, nih ya, ini yang saya bilang saya masuk persamaan penyelesaian. Jadi ada 2 grup nih, ada dua grup persamaan nantinya ya. Satu persamaan slope deflection-nya, satu persamaan penyelesaian. Persamaan penyelesaian itu didapat dari mana? Dari yaitu kaidah-kaidah analisis struktur. Satu antara lain tadi itu jepit, kita bisa menuliskan satu persamaan putaran sudut jepit sama dengan 0. Selain itu ada apa lagi nih persamaan yang bisa diambil dari analisis struktur? Ingat apa tuh? Ini sekarang kalau kita kan bicara slope deflection atau flaperon, kita bicaranya theta sama momen kan, cuma terbalik aja ya. Nah selain itu apa? Kalau udah nggak ada lagi theta, itu tadi theta bisa diambil sama dengan 0. Selain itu kalau udah nggak ada, ingat kita masih punya apa? Satu kelompok persamaan kesetimbangan. Sigma M, sigma P, sigma H. Yang mana yang mau diambil? Nah, apa yang kita bicarakan? Kita sekarang sedang berbicara deal dengan momen dan theta. Jadi dari 3 kesamaan kesetimbangan itu kita ambil apa? Sigma M. Ya, ini cara berpikirnya. Jadi nanti ada lagi, bukan hanya harus sigma M, nanti ada sigma H, ada sigma P,
nanti. Ingat aja apa sih yang mau dicari. Oh, ini kita lagi nyari nih yang apa, momen, lagi bicara tentang momen ya, ambil persamaan keseimbangannya yang mana ya, sigma momen sama dengan 0. Jadikan itu persamaan matematik. Itu persoalan cuma sederhana seperti itu ya. Jadi saya harapkan ini nggak lebih susah daripada apa, mekanika bahan. Nah, kembali ke fixed end moment. Kak Eli, mungkin apa Pak Usman bisa bantu? Fixed end moment, apa kalau terbebannya kita kasih dua aja ya, terbagi rata sama terpusat ya. Untuk mencari fixed end moment yang terbagi rata, apa tuh? Kalau bebannya terbagi rata, apa Kak Eli? 12 kL kuadrat. 1/12 kL kuadrat ya. Ini beban terbagi rata, dicatat. Sebenarnya sih mau diturunin, udah nggak ada, nanti nggak ada waktu. Kalau terpusat, fixed end moment akibat beban terpusat, maksudnya akibat beban terbagi rata ya. Apa? P AB kuadrat ya, per L kuadrat ya. Nah, nih kalau terpusat, beban terpusat, atau fixed end moment akibat beban terpusat. Udah dicatat aja deh, udah dikasih rumusnya. Kalau terangin lagi nggak ada waktu. Jadi cuma 2. Jadi harganya tahu pasti ya, bisa dicari. Nah, tinggal sekarang nyari ini nih, theta sama sebelum ketemu ke theta, momennya juga nggak tahu. Itu kita masuk ke persamaan penyelesaian. Sedikit saya tambahkan ini ya, jadi kalian ada bayangan. Saya nggak nurunin rumus. Kalau mau tahu detailnya dibaca di itu tadi di bukunya Cukiawan. Jelas banget. Persamaan seluruh deflection itu tuh ya. Balik ini nih. Misalnya ini bebannya umpama ya. Tuh, misalnya soalnya seperti itu. Ini fixed end moment BC bisa dicari. Tadi masuk rumus itu. Kalau fixed end moment CB bisa dicari. Jangan terbalik ya. CB terpusat. Ini bebannya terpusat di bawah Iya. CB. Terus Di kalau AB itu seperti terbagi rata. ini cantilever, ingat-ingat. Cantilever itu punya sifat apa? Momen, harga momennya tahu, arah momennya juga tahu. Kan udah dijelasin sama Kak Eli, free body ya, di titik C. Ini beban. Ini siapa ini? Ya apa? Numpuk, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, sering di ujian tuh reaksi pertekan gini nih tadi. Bener nggak gitu? Salah tuh. Karena kan Satu nggak- doang ini iya, salah, nggak ini ada doang ini, nih kan. tuh. Ya nggak sadar, nanti coba di ujian. Itu ya. Satu beban. Nggak human error, udah tahu persis. Ini kan beda dengan ini. Kalau ini ya begini. Ya, ingat-ingat ya. Jadi cantilever itu harga momennya tahu, arahnya gimana arahnya. Lihat aja. Ini kita hukum aksi reaksi. Ya logika aja. Ini balok CD ini akibat beban P2 ini yang dimana tumpuannya adalah di C, ya. Dia mau berputar begini bukan? Dilawan arah. Clockwise. Berarti momennya apa? Kontak. Jangan keliru. Tanda pokoknya mutlak tuh ya. Biar angkanya bener, tandanya salah seperti semester 3 yang lalu. Jangan protes nanti. Bu, itunya bener. Itu apa? Perasaan bener, angkanya bener-bener. Apalagi tegangan kan? Merasa bener. Nah, tapi tandanya salah. Fatal. Tahu nggak? Kalau tandanya salah fatal.
Nah itu ya, saya mau jelasin tadi itu sedikit gambaran itu rumus-rumus itu. Apa? Kita mengambil elemen struktur balok BC yang di tengah deh, saya ambil yang di tengah. Potong sedikit, nih sebelah kanan B, sebelah kiri B, sebelah kiri C. Jadi baloknya ini balok BC. Ini titik C ya. Tuh, ini free body kan ya, lepas bebas ya. Nah, akibat beban ya, dia akan terjadi apa? Balok ini akan berdeformasi. Bagaimana garis deformasinya? Sekali lagi penurunan rumus itu semua kita mengambil deformasinya yang positif. Artinya apa deformasi positif? Putaran sudut yang positif adalah yang clockwise. Momen yang positif adalah yang counterclockwise. Tapi momen apa? Momen batang. Nah, karena apa? Di samping momen batang ada momen titik. Gak usah tahu dulu apa itu momen titik, kita makan kacau. Pokoknya momen batang, momen yang bekerja mengelilingi batang. Apa? Balok atau kolom. Oke. Nah, kalau yang positif, jadi garis lenturnya nih, ya kita gambarkan. Tarik sudut itu apa? Garis sigumnya kan? Ini adalah VBC. Theta BC ya, kalau di sini yang mengambil theta BC. Ini adalah yang ada jadi satu elemen struktur saya ngambil sepotong sebelah kanan B, sedikit sebelah kiri C, balok BC ya. Apa yang terjadi kalau dibebani, dia akan berdeformasi. Tentunya ini adalah hasil dari momen. Kenapa timbul momen? Kapan tadi udah dibilang setiap titik join ini join kan dianggap apa? Rigid. Ya. Momennya gimana? Ini tidak. Pasang di momen batang. Yang mana? Counterclockwise. Ini yang MBC, ini yang MCB. Jadi penurunan rumus ini semua berdasarkan yang positif. Apa yang positif? Momen apa? Momen batang yang positif dan theta yang positif. Momen batang ya. Sebentar, sedikit lagi. Saya jelasin lagi. Ada momen batang, ada momen titik. Kan di free body nanti kan kemarin ada nggak? Nah, ini nih. Antara momen batang dan momen titik itu adalah harganya sama. Karena apa? Kalau nggak sama, ntar di sini nggak sigma M, nggak sigma M. Jadi sebetulnya ini M titik nih. Kalau kita lihat M titik itu yang positif kenapa? Justru M titik yang positif itu yang clockwise. Definisinya apa M titik? Momen yang mengelilingi titik. Kalau gitu ini positif, ini apa nih? Ini negatif. Beda ya, nanti bingung. Udah ini aja pegang. Ini cuma sekedar saya tahu. Ya per definisi momen titik adalah di titik ini terjadi sepasang momen yang berlawanan arah supaya sebenarnya nol kan. Momen batang dan momen titik. Nah ketika momen titik udah begini, kita beralih di titik. Batang kan dilupakan, free body kan begitu kan yang lalu. Makanya saya minta tolong dibuat. Ini nanti juga dibuat nih ya, saya kasih contoh soal. Jangan sampai tunggu di ujian, tak bingung. Nah ini kalau momen titiknya sudah bisa begitu, kita bisa menuliskan ini sigma M di B harus sama dengan 0. Kaidah apa? Persamaan kesetimbangan misalnya. Jadi free body itu penting. Ini sepintas ya. Ini penurunan rumus ini nih tidak
cari sampai terjadi itu tuh itu pelajari sendiri. Cukiawan. Ya? Ada pertanyaan nggak? Udah, kalau nanti ini apa persamaan penyelesaian itu tuh salah satu tadi kan saya udah masuk tuh, ambil dari kaidah analisis strukturnya apa, putaran sudut di bit sama dengan nol, itu kan rigid banget, tidak ada putaran sudut. Makanya gambar garis elastis ini kalau supaya mau jelas nih, kalau di kaperan kan kalian ada garis elastis ya, ini nol nih. Berbeda dengan ini tuh. Rigid karena tumbuhannya bit. Sudah? Kita masuk contoh aja deh, jadi nanti bisa tahu. Dan kalau sampai ke sini persamaan penyelesaian, akhirnya nanti tetanya dapat, momennya, tetanya masukin lagi kembali ke persamaan ini, ya. Untuk kan makanya saya bilang baca, maksa kalian baca di sini di bawah. Jelas banget tuh detailnya, urutan pengerjaannya, udah sampai sini selesai, masuk ke persamaan lagi, maka ketemu nih MBC, MCB dan sebagainya. MCD, MCU. Ini kan cuma 2 trate ya. Saya ambil yang tengah ya supaya jelas. Habis gitu apa step berikutnya? Body. Ingat, momen yang didapat ini adalah momen batang. Karena tadi kembali lagi penurunan rumusnya kita menggunakan momen batang. Kalau gunain momen titik, ini ada jadi plus. Udah nggak usah mikir-mikir. Pokoknya rumus ini. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, masuk ke ini ya, ke soal ya. Saya ambilkan dari soal PPHP terdekat ya, Februari 2022. Kalian kan berapa sih 2023? Ini saya karena ini konvensional ya, jadi saya masih menggunakan, tapi itu untuk satuan aja sih ya, masih ton ya, fotometrik ya. Nah, kalau yang di buku teks banyak sekarang kan udah pakai
SI unit ya. Tinggal dikonversi ya. Kip, kilonewton, newton. Gampang kan? Konversi tinggal cari. Sekarang kan emang Google kan kalian. It's true. Pass over the line. Oh, gimana kalian? Jadi soal ini, soal PPHB ini. Ya, diselesaikan dengan persamaan slope deflection. Ya, yang diminta adalah untuk mencari momen peralihan. Tahu ya momen peralihan itu apa? Momen ujung-ujung. Iya. Udah. Reaksi peletakan. Momen dan lintang. Ada gaya normal di sini. Nggak ada. Gak ada gaya yang miring-miring ya. Iya. Itu kayaknya lemah aja. Itu kayaknya di Yang tiga tuh dengan cara slope deflection method. Balok ini ada dimensi ya, jadi punya dan ada materialnya, mau material baja, mau materialnya beton ya, ada apa? EI ya, E itu apa? Modulus elastisitas. Kalian udah praktikum beton ya? Belum. I itu apa? Momen inersia. Jadi kalau balok yang simpel misalnya segi 4 aja, tahu nyari momen inersia kan? Jadi kalau baloknya ada dimensinya tuh pasti ada kekakuan, ada ini. Nah sekali lagi baca itu ya, itu step-stepnya itu jelas apa yang dihitung dulu. Kalau saya ada dua ya, dua atau tiga di sini di perpustakaan sipil. Kita lantai berapa satu ya? di lantai juga blok M dong. Gedung M. Oh sekarang tidak semua gedung M ya? Gedung M di Yang di lantai sini udah 3 nggak ada ya? biasanya. Saya berjalan dulu sini kan ada sedikit yang buat sipil, udah nggak ada? Udah dipindah Iya, nggak ada. Dipindahin sama? Iya. Tahu carinya? Tahu sipil? Astagfirullah. Kan itu kan pakai ini nomor kan? Berapa? Kodenya, kode struktur. Iya, tapi berapa kita sipil ya? Kalau misalnya mau nyari bebannya gitu ya, kan 24 ya. Ingat-ingat, itu kita kode internasional tuh 624. Nah ya, nih, ini pertama nih, urutan pertama nih. Biasanya ya, 1, cari dulu kekakuan. Karena ini balok ini punya dimensi. Ini balok menerus ya, statis tertentu, kekakuan. Atau kita pakai inisial K. Kita menganut relatif ya, relatif stiffness, bukan absolute stiffness. Nggak usah tahu apa itu absolute, relatif. Kalau kita bicara relatif itu perbandingan. Ya misalnya ada yang gebuk, ada yang lurus, jadi bandingnya berapa? 2 bagi 1, apa 1,5 bagi 1, perbandingan. Oke. Baloknya ada berapa tuh kekakuan? Nah, balok ada 3 ya. Cantilever tuh nggak di, bukan Udah diketang. nggak gitu kenapa? Tetap dia ada balok, ada dimensinya ini ya. Tetapi dia kan hanya diwakili oleh yang udah tahu pasti apa? Harga momennya dan arah momennya. Iya. Tuh. Iya. Ini kekakuan AB. Oh tadi saya belum jelasin.
Kenapa persamaan? Masih ingat tadi persamaannya fixed end moment BC, MBC sama dengan fixed end moment BC plus 2EI per L. Nah, untuk ini nih yang disebut kekakuan. Untuk cara ini, nanti kalau momen distribusi beda lagi nanti ya. Pokoknya nih ini ya, E ini adalah modulus elastisitas. Kalau balok kita beton berarti modulus elastisitas beton. I itu adalah dimensi balok inersial yang berhubungan dengan kekakuan. Nah, jadi kita hitung dulu nih kekakuan. Berapa? 2EI per 4. Terus perbandingan makanya ditulis ini karena kita pakai relatif. Berapa? 2EI per 4 banding K CD 2EI per 8. Ini semua perbandingan. Sehingga kalau ini perbandingan artinya nih ini matematika disebut begini ya. Jadi apa nih? Ini berapa nih? Kalikan 8 semua, 2 berbanding 2 berbanding 1 perbandingan ya. Jadi itu untuk apa, mau permudah aja karena kan kita nggak hitung-hitung. Udah, step kedua kemudian apa? Cari fixed moment ya kan, di rumusnya ada fixed moment. Dia tahu fixed moment itu kan di balok ya. Ada apa aja nih? Fixed moment di balok AB. Di balok AB ada bekerja beban apa aja? Jadi apa? 1/12 IL kuadrat 4 kuadrat. Tandanya gimana? Ingat, pakai momen batas. Gimana? Positif. Kenapa positif? ke bawah. Ini nggak bicara garis elastis ya, ingat-ingat ini ya. Nggak apa-apa, untuk kamu ngomong jadi tahu. Ini beda dengan cara yang lalu. Kenapa itu positif? Bawah. Ya jadi tadi sekali lagi, kalau balok ini dibebani begini, balok BC ya, balok AB ya. Ini kan dia akan bentuk begini kan? Iya. Jadi kenapa ini positif? Akibatnya apa? Artinya nih dia akan bereaksi seperti ini. Artinya kan ini putaran sudutnya lokal kan? Berarti apa? Aksi kan? Reaksi apa? Reaksinya nah kalau sebelah sini reaksi apa? Ini kan mau gini kan? Counter. Kan momen tadi udah dibilang, momen sama putaran sudut berkorelasi, ada hubungan. Ini yang disebut apa? Fixed moment. Nah, B, ini fixed moment BA. Jadi tandanya apa ini? Positif ya. Selesaikan sendiri ya. Ini kalau nggak latihan, coba aja nanti ujian. 16 menit. Lanjut, karena itu simetris, maka ini fixed moment BA tinggal ini sama berapa sini? 16. Iya. Terus BC. Pusat itu Tanda dulu positif ya? Iya. Jadi 6 kali 2 kali 2 kuadrat per 4 kuadrat. Positif. Ini karena ini simetris, maka CB-nya tinggal negatif. Kalau nggak ini nggak sama ya. Berapa sih ini? 3/2. Biasakan semua yang ditulis dengan jelas satuan. Terus satu hal lagi, saya lupa ya. Kalau ujian ya, digambar. Saya nggak mau ya dicorekan gitu. Saya akan kurangin. Itu aja nilainya. Kebiasaan. Dah, apa lagi? Ada momen apa lagi? CD. CD kan? Fixed moment CD. Masa bagi
8 kali 8 kuadrat. Berapa itu? 512. 128 per 3 ya. Benar nggak? Iya. Kita hitung ya. Nih. Lalu ada apa tuh yang urusan di EA? Ada momen cantilever kan? Iya. ME. Jadi berapa? M. Apa tuh? AE ya? Tandanya apa? Positif. Hati-hati ya, tandanya bikin, makanya dibikin ini. Ini A. Dibikin free body-nya jadi tahu. Nah, ini beban 2 ton. Dia akan aksinya apa? Akan kita bicara momen. Menimbulkan apa nih? Momen yang counterclockwise. Berarti reaksinya adalah clockwise. Clockwise itu momen batang apa? Negatif. Hati-hati ya, tanda salah aja. Nol. Berapa? 2 kali 2. Ini momen cantilever nih. Ingat-ingat, harganya tahu, arahnya tahu. Pokoknya diingat-ingat deh, kalau cantilever tuh dia akan bisa terwakili oleh harga momen yang pasti dan arah yang pasti. Udah selesai itu. Step berikutnya menghitung apa? Masukin ke persamaan slope deflection. Ini ya, persamaan slope deflection. M AB sama dengan fixed end moment. AB berapa? 16 per 3. Terus main K-nya berapa? 2E per L. 2 yang mana? Gimana? Ya pakai ini udah dihitung. 2. Oh B2 per 2 bersama itu tadi karena sudah dihapus. Fixed end moment plus 2i per L. 2i per L berapa? 2 kali main 2 theta B main theta C. Ini diselesaikan. harusnya theta A min theta B. Oh ya, sorry. Ini karena penurunan rumus tadi ya. Theta B dulu, theta A. Theta B dulu. Theta A dulu. Theta A. Theta A dulu. Theta A dulu. Apa tadi tuh rumusnya? Ayo. 2. Theta A dulu. Theta C. Makanya ini nyangkut apa enggak? Main number ini isi sendiri ya. Selesai sendiri. Dan seterusnya sampai ke apa tuh? MDC ya, MCD, MDC yang terakhir ya. MDC. Nanti kan dari sini dapat nih momen, tapi kan nggak bisa langsung. Itu nanti masuk free body momen ini, ya. Nanti ini bisa minus, bisa plus. Apalagi habis ini hitung apa? Ini kan nggak bisa selesai. Masih ada 2 persamaan, 2 bilangan tarik tetapi. Maka kok butuh persamaan penyelesaian. Gimana kalau persamaan penyelesaian? Ini kita lihat nih. Theta D, nanti di sini ada theta D. Theta D sama dengan 0 ya? 1. Ya. Terus apa lagi persamaan penyelesaian? Ini theta D nanti di sini. Sama dengan 0. Jadi tinggalan tetanya tinggal 3 ya. Theta A, theta B, theta C. Ya. Terus apa lagi yang bisa dijadikan? Persamaan kesetimbangan. Persamaan kesetimbangan. Saya tadi lebih ya, persamaan kesetimbangan. Bisa kita gunakan. Oh, dari yang D itu dari mana? Ini
ini kan boleh dimasukin sama dengan 0 kan? Jadi meredusir tinggal 3 ya. Atau sebelumnya nih ya, dicari dulu deh. Jadi kalian tahu bilangan tadi ketahuinya berapa nih? Tanya dulu. Berapa? Tiga. Teta ya, bilangan tadi itu teta. Teta A, itu 2, 3, itu 4. Apa aja? Teta A, teta B, teta C, teta D. Nah ini kalau mau langsung dimasukin sama dengan 0, jadi tinggal 3 persamaan. Tapi kalau nggak mau dimasukin 0, jadi ini menjadi persamaan keempat. Nah betul, jadi tinggal 3 persamaan lagi. Ya, persamaan penyelesaiannya apa? Persamaan penyelesaiannya. Ini saya tulis di sini ya, persamaan. Step berikutnya penyelesaian. 3 ya, 3 dengan asumsi theta D udah kita masukin 0, meredusir jadinya ya. Pakai persamaan kesetimbangan. Persamaan kesetimbangan yang mana? Yang sigma momen. Apa? 1 sigma M A sama dengan 0. Benar kan? Apa dari sini yang bisa tulis dulu deh persamaannya? Sigma MD Sama dengan MNC. sigma MC sama dengan 0. Dan keterusan nanti sigma MD sama dengan 0. Enggak. Lawang itu dia perletakan jepit. Gak bisa nulis sigma MD sama dengan 0 ya. Sering saya jumpain ya. Lata sigma MD sama dengan 0. Mata. Padahal yang di D itu yang dimasukin apa? Ini kalau mau 4 pun apa ini? Theta D yang sama dengan 0. Bukan sigma MD sama dengan 0. Oke? Nah, satu-satu. Sigma MA sama dengan 0 dulu. Persamaan apa yang bisa kita tulis? Ada. Di A itu dia, nih dia supaya kalau nggak mengerti itu supaya nah ini kita aja dong cek ya. Kalau cek dengerin apa yang disebut. Sigma MA. Kalau kita menulis sigma MA sama dengan 0, artinya apa? Sigma itu jumlah momen A sama dengan 0. Nih, sama satu. Sigma MA sama dengan 0. Lihat, di A itu berkumpul berapa? Atau pertemuan berapa member? 2 ya? AE sama AB ya. Jadi kita bisa nulis begini nih. M AE plus M AB sama dengan 0. Nah, ini bedanya nih. Ini MAB ini berasal dari persamaan slope deflection kan. Tapi kalau MAE tadi apa? Udah kita hitung kan ini. Jadi dia nggak masuk dalam persamaan slope deflection kan. Cantilever. Maka dari itu cantilever ingat harganya tahu, arahnya tahu. Jadi ini masukinnya tandanya tahu memang. Tapi kalau MAB karena dia dari persamaan slope deflection, di mana persamaan slope deflection itu tadi kita turunkan berdasarkan momen yang positif, ingat nggak? Momen peta positif dan potensi positif, maka ini positif. Nah, tulis ini min 4 terus plus tadi tuh mana? Plus 16/3 plus min 4 theta A min 2 theta B sama dengan 0. Nah, sekarang kan persamaannya ini persamaan satu sudah di dalam fungsi bilangan tadi diketahui theta A theta B. Ya? Iya, udah. Gak ada momen lagi kan? Nah, 2. Apa yang bisa kita tulis sama 2? Sigma MB sama dengan 0. Di B berkumpul berapa tuh? Ini masih balok, cuma 2 ya. MBA plus MBC. Dua-duanya positif. Kenapa? Karena ini berasal dari persamaan slope deflection. Gimana rumus persamaan slope deflection itu kita turunkan berdasarkan momen batang yang positif. Nah, masukin MBA tadi berapa tuh? 16/3 dan seterusnya. Masukin BC. Kerjakan semua.
Ya, ini nanti juga ada fungsinya, nanti bilang akan diketahui tinggal Jadi persamaan persamaan. ya, ini persamaan kedua. Nanti ada persamaan ketiga tabulasi. Selesai kan? Eliminasi. Ya, setelah ini selesai belum kelar nih perkaranya, masukin lagi ke itu tadi tuh. Jadi akan momen-momen peralihan, kan udah tahu harga theta. Udah ketemu theta-nya, masukin ke sana tuh. MAB sama dengan plus 16/3 min 2 kali dari ya. Nah, ini nanti ini positif negatifnya harus jelas. Jadi banyak ya urusannya ya. Kalau mau matikan. Nih saya kasih catatan aja nih, bikin di rumah ya. Kumpulin. Supaya nggak lupa, kumpulin nanti sore. Ah, ya. Tinggal ngitung matematik kok, jangan Bu. Ada kelas, ada kelas, Bu. Ada kelas, Bu. Nih, udah saya kasih nih, tuh. Ada kelas nih. Ini supaya itu ya pakai diam ya. Nih, saya kasih semua. Udah tahu jawabannya. Tinggal dihitung nih theta A, theta B-nya nih. Nyari theta-thetanya. Kalau nggak dipaksa lagi, bakalan nunggu dan itu ya. Dicatat aja, dicatat ini hasilnya. Ini ya, kalau kelihatan nih, kalau bukan 3 digit bisa kelihatan sedikit berbeda ya. Padahal ini di titik A nih, ini harusnya ini sama ini. Iya, Ini juga harusnya sama. Kalau jauh, salah nggak? Enggak. Ya kalau sampai di sini 25, di sini 27 ya. Tapi yang penting apa? Ini tanda. Ini supaya apa? 0 kan? Iya. Kalau ini dua-duanya plus ya, ulangin lagi. Nah, daripada kalian udah terlalu jauh, ya ada untuk ngecek. Namanya checkpoint. Sebelum menyelesaikan persamaan penyelesaian, ini kan ada 3 persamaan. Ada 1, 2, 3. Tadi udah dimasukin 0 ya. 3 persamaan ini susun dalam bentuk matriks. Matriks. Oh, ini kan matriks itu ini sama 1 sama 2 sama 3. Saya mau itu baca makanya, kalau nggak maksa baca. Ini kelompok apa nih? Theta A, ini koefisien theta A, koefisien theta B, koefisien theta C, sampai dengan di konstantanya ya. Oh, persamaan. Ini juga disediakan. Kalau dia nggak ada di sini, ya nggak. Ini ya udah nol. Pokoknya nyusun dalam bentuk matriks. Artinya apa? Kolomnya theta A, kolom dan baris kan. Matriks. Udah diajarin kan matriks di SMA kan? Asli banget. Lalu apa yang terjadi? Ini diperhatikan ya. Saya mau kalian baca, makanya saya sengaja nggak kasih dibaca. Oke, tugasnya kapan besok ya? Bu, Senin aja Bu, tunggu Bu. Senin Bu. Ya Minggu produktif Bu kita. Udah, nggak usah. Ini hari apa sih ini? Kamis. Kamis, Bu. Kamis. Besok ya, Jumat sore. Itu udah luas. Sekarang baca dulu di bawah. Nih, lihat nih, dengerin ya. Matriksnya ini checkpoint nih, ini checkpoint. Jadi tadi setelah dari sini masukin, ya. Ada sejumlah persamaan matematik kan? Tinggal disusun. Matriks itu kan bagian dari matematik, persamaan matematik disusun. Susun secara matriks itu apa? Kelompokin theta A, kelompokin theta B, kelompokin theta C. Ini ada koefisiennya nih. Misalnya di sini plus 16/3 dan bla bla bla, ya. Ini matriks ini untuk checkpoint ya. Ini checkpoint nih. Cek atau dengan matriks ya. Kasih
harus cek. Jadi sebelum kalian mengeliminasi, kalau ini kan nanti dapetnya kan proses eliminasi. Apa sih namanya substitusi eliminasi? Sebelum jalan lebih jauh, siapa tahu ini salah kaidah analisis strukturnya. Ya, ini ditarik nih diagonal matriks. Makanya dibaca. Di mana apa? Koefisien ini harus sama dengan koefisien ini, matriks harus simetris. Terus koefisien ini harus sama dengan sama. Dibaca pakai nanti. Kalau enggak. Ini terakhir gampang lewat aja. Sebentar nanti pinjam. Ya, kalau nggak simetris artinya apa? Persis dengan tanda-tandanya. Jadi kalau di sini minus 2, ini kalau minus 2, tapi kalau di sini plus 2, ini minus 2, ya artinya nggak simetris. Persis dengan tanda-tandanya. Baru kalian lanjut dengan apa? Substitusi eliminasi. Habis checkpoint ini, substitusi dan eliminasi. Baru nanti kan ketemu hasilnya theta A, theta B, theta C. Nah, baru dimasukkan theta dan baru momen peralihan. Jadi panjang ya? Iya. Tiga bilangan tiga persamaan. Jumat ya? Jumat jam kemarin jam berapa kayak ini? Kalau yang tugas kemarin sebetulnya minggu hari ini Bu. Oh hari ini. Kalau GTR-nya jam 8 pagi. Ya udah Jumat jam 8 malam. Oke. Kak Eli yang tolong ya GCR ya. Kumpulin besok minggu depan yang ditulis. Oh, digambar. Saya nggak mau ya di GCR pun digambar yang benar. Orang saya jelasin juga kayak digambar. Itu kebiasaan anak sekarang digambar. Kenapa nggak pernah mau gambar? Tapi cuma sampai dari kakaknya. Sampai momen, sampai free body segala dong. Sampai di sini. Ya iya dong. Semua pertanyaannya. Kalau gitu jangan Jumat tuh. Kamu mau hujan ini pertanyaannya reaksi berulang. Untuk masuk sini apa di free body dong? Iya, pribadi dulu. Makanya besok jam 8 malam. Enggak saya lagi tuh sibuk. Udah nggak usah nawar-nawar. Niat apa enggak? Ya senang. Nah, kopi di bawah di depan. Ini ya. Saya mau kasih ujian aja. Saya juga mesti buat sampai free body-nya. Ya, sampai free body buat. HP gue kan jadi. Kenapa? Iya, penting dia tahu kan. Akibat besar dan dan tidak. Momen dulu dipasang. Ayo.